Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini saya pengen ngomong-ngomong sama santri bertato, santri Gus Fuad yang bertato ini. Tatonya dilihatin, Mas Arman. Ini nggak hanya di tangan loh, ini tatonya sampai kemana-mana. Tapi meskipun bertato begini, ini namanya Mas Arman Harjo. Mas Arman Harjo, santri Gus Fuad Pleret. Itu pembaca buku, kutu buku lah. Ini tidak hanya banyak buku, tapi banyak sekali buku yang telah dibaca Mas Arman. Nah itu seperti itu. Kemudian dia itu penyanyi Langit Sore. Ya ini Langit Sore. Lagunya apa yang itu yang viral? Rumit ya judulnya. Itu kalau yang belum tahu lagunya Mas Arman yang viral itu Rumit. Nah itu silahkan itu. Padahal ini ya. Kita itu pengennya ya Rasulullah itu tempatnya Rafadenya Gus Fuad Pleret itu juga viral. Siapa yang belum lihat channelnya Gus Fuad Pleret Rofa Enterprise itu lagunya bagus-bagus, semuanya juga tentang Kanjeng Nabi, tentang Gurus Kumpul, semua dipersembahkan untuk Gurus Kumpul. Perkara itu syair-syairnya itu banyak yang kadang-kadang tidak dipahami. Nah itu karena kurangnya literasi ya Mas Aldian para punten. Nah itu ini dia pembaca buku yang banyak sekali. Apa-apa dilahap, kutu buku lah. Saya pengen bertanya pada Mas Arman, bagaimana awalnya kok tertarik atau kagum sama Gus Fuad Pleret? Padahal pembaca buku itu kan biasanya nyun sewu ya, ya merasa sudah pintar, kemudian tidak mau ngaji, tidak mau tuan ulama. Nah ini Mas Arman ini lain. Coba kenapa pembaca buku yang literasinya banyak? Karena Pak Yai tahu. Karena Mas Arman tuh syair-syairnya, lirik-liriknya juga jos karena ya banyak membaca buku. Bagaimana kok bisa istilahnya tertarik sama Gus Fuad Pleret? Oh ya karena Pak Yai literasinya lebih tinggi, ilmunya lebih jago, jadi lebih hebat. Jadi saya manut aja gitu. Biasanya sih di mana-mana juga bener saya ngeyel gitu, lawang ampuh aku kok gitu. Kan sombongnya gitu loh. Tapi sampai sini tuh bahkan referensi bacaan buku-buku atau apapun itu tuh lebih banyak dari Pak Yai. Banyak yang saya belum punya, akhirnya nyari. Ya walaupun ternyata referensinya Pak Yai bukunya mahal-mahal ya, karena lebih buku banyak ya. karena bukunya bagus-bagus, jadi saya cari agak kesulitan karena mungkin tuh buku lama ya, dan harganya mahal. Tapi berarti di situ kan berarti wah ternyata masih banyak yang saya belum tahu. Dan tambah kesini kok makin tambah banyak yang saya nggak tahu lah. Nah nanti tertarik itu dari sisi itu. Kalau sisi lainnya ya pokoknya komplit lah. Kalau Pak Yai Fuad itu Lord of segalanya kalau di Instagram saya itu. Terus dulu pertama kali datang ke sini begitu langsung tertarik, intens ngomong. Apa Mas Arman udah tahu kalau Gus Fuad Pleret itu pembaca buku yang banyak sekali? Oh belum Bu, belum tahu kalau itu. Tapi dari omongan, dari ngobrol-ngobrolnya itu baru tahu ya kalau Gus Fuad itu ternyata membaca buku yang banyak gitu ya. Iya, kalau dulu kesini tuh sama ada dulu teman Mas Harsa Tanjung diajakin kesini, ayo ikut-ikutan, kirain itu Pak Kiai yang main musik aja gitu kan. Oh ya lihat yuk. Taunya cuma Pak Kiai yang pintar musik gitu ya. Ya gitu aja gitu. Terus pas ngobrol kok wah ini musik itu cuman ya salah satu bagiannya saja ya. Sementara itu Pak Kiai itu kan yang sangat luas ya. Jadi musik tahu. Padahal dulu awalnya datang ke sini hanya mau ngomong-ngomong tentang musik. Iya. Terus sekarang banyak ngomongnya tentang musik sama sastra ya. Sastra sama yang lebih tentang kehidupan Bu. Oh kehidupan. Iya. Jadi tentang kehidupan yang apa yang diajarkan Pak Kiai kemudian dipraktekkan di kehidupan sehari-hari itu yang sekarang didalami oleh Mas Arman. Tentu saja apa yang disampaikan Pak Kiai itu kan kaitannya dengan ilmu-ilmu kitab yang disampaikan beliau pada saat ngaji. Nah itu Mas Arman. Ya kadang juga Bu agak sulit gitu, misalnya Pak Kiai berbicara apa gitu, ngomong apa gitu, kadang-kadang kadang ada yang nggak masuk akal, masa gini sih gitu, kadang ada yang nggak pas gitu, kadang pas tuh nggak pas tuh menurut saya hari ini. Tapi ketika itu berlalu, dulu pertama-tama kan agak sebel ya, masa gitu sih gitu. Tapi ketika ada sebulan 2 bulan tuh ada problem apa yang
mirip dengan apa yang disampaikan Pak Wah ini berarti solusinya yang itu, berarti benar, dan itu tuh nggak cuma sekali dua kali loh, tapi terus menerus berkali-kali. Nah, hari ini ketika Pak Kiai ngendika apa gitu ya saya waspada gitu. Iya. Saya waspada kalau sekarang sudah lebih tahu duluan karena lebih banyak ilmunya dan praktek gitu ya. Lebih waspada sekarang. Waduh, ini kok gitu Pak. Waduh, bahaya ya gitu. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan banyak ngeyelnya gitu. Nah, salah satu yang dipraktekkan Mas Arman itu adalah gini, teman-teman. Mas Arman itu menikah tanpa pacaran loh. Dinasihati Pak Kiai begini. Oh, pacaran itu rugi. Terus kemudian pacaran itu membuang waktu. Lain pacaran sama dengan sudah menikah itu lain. Pengalaman ini bagus ini untuk ceritakan. Bagaimana pertama kali kok belum kenal apa-apa disuruh ngelamar gitu, gimana Mas Arman? Mindsetnya kan beda banget ya. Oh iya, itu karena itu juga pengalaman juga Bu. Mungkin dulu kan juga waktu hidupan di luar sana kan juga pacaran tuh juga sering, tapi berarti mantannya banyak ini. Ya lumayan Bu. Nah itu kan sama persis, itu pacaran tuh ganggu fokus. Oh ya benar juga, berapa kali kan usaha atau apapun gitu juga berantakan gara-gara pikirannya kan kacau, nggak konsentrasi, dan itu ternyata oh ya benar juga. Terus poin-poin yang lain juga sama persis. Oh berarti memang ini harus diselesaikan, harus diakhiri, harus pakai metode yang lain karena metode yang lama benar-benar mengacau gitu. Nah, itu saya sepakat. Jadi sudah ya benar, sudah terasa akibatnya, baru Pak Yai ngendika gitu, ya benar ini 100% benar, makanya selanjutnya saya manut saja karena jadi Mas Arman itu udah cari ada calon enggak, minta tolong sama temennya. Terus ada namanya Pak Nawan. Pak Nawan kan punya kos-kosan. Kemudian kos-kosan Pak Nawan itu juga unik. Itu Pak Nawan itu yang kos di tempat sana itu diajak ke sini, pokoknya wajib ngaji gitu, wajib datang ke sini ikut ngaji. Lah itu salah satu mbak di sana yang kos itu dikenalkan sama Mas Arman. Ditanya satu-satu apa yang kelihatannya mau gitu ya? Yang yang menurut Pak Nawan pas gitu. Oh ya, menurut Pak Nawan yang pas sama Mas Arman, kemudian dikenalkan, Mas Arman langsung mau gitu. Saya ke Pak Yai dulu. Konsultasi dulu. Pak Yai dulu. Feelingnya gimana gitu ya? Iya, kalau Pak Yai enggak, saya enggak. Nanti kan stepnya kan banyak. Pak Yai mau enggak, terus ke ibu saya boleh enggak, terus ke ibunya yang calonnya boleh enggak, terus sananya mau enggak, itu 4 step harus ACC semua. Tapi nomor 1 stepnya itu Pak Yai dulu. Boleh enggak. Kalau batal berarti cari yang lain. Oh, sesimpel itu ya, menikah itu hanya nomor 1 di ACC Pak Kiai, nomor 2 mau sana. Ibu saya dulu. Ibunya Mas Arman mau. Boleh. Orang tuanya sana. Orang tua sana boleh, anaknya mau. Anaknya itu Pak itu aja. Berarti syaratnya terpenuhi semua. Terpenuhi semua Bu dari awal. Tapi kalau saya dari kan lagi kan bocah gelem urung. Lah mungkin Pak mungkin Pak Yai mboten ACC nggih baleni mulih mungkin lagi stepnya pulang dari awal gitu. Oh iya. Terus bunyai juga bilang, "Wah ini pas, ini cocok, saya cocok gitu kan Bu." Oh iya. Sesimpel itu ya. Kemudian setelah itu berinteraksi atau enggak? Apa Bu? Berinteraksi kan? Oh, ditawarin ini dulu, terus dikenalin gitu. Ya, terus sama Pak Nawan mau enggak ditodong? Jomblangnya, Pak Nawan ini jomblangnya. Udah begitu oke, terus yang ngurus surat-surat itu, manggil ke orang tuanya baru ngurus surat-surat. Sebulan prosesnya. Sebulan langsung nikah. Baik ya, itu sebulan langsung nikah. Setelah itu apakah ada kendala misalkan? Kalau ternyata menikah nggak pakai pacaran itu beda sama kalau dengan berpacaran dulu, apa ada perbedaannya? Maksudnya itu sebetulnya itu menurut Mas Arman bagaimana ini tentang pandangan ini? Harus pacaran dulu seperti yang lain-lain ataukah ini aja sudah bener, ini nggak usah pakai pacaran, toh nanti pacaran ketika sudah menikah gitu? Oh, kalau yang pas di saya ya paling pas ya ini, karena mungkin kan dari Pak Yai, Pak Nawan sendiri mencarikan yang kira-kira sesuai dengan saya. Itu ada hitung-hitungannya kan secara psikologi dan lain-lainnya. Jadi ketika dijodohkan sama saya, insya Allah yang paling pas. Dan bahkan saya sampai heran, kok ini kok ratau ribut ya gitu kan, agak aneh sampai sampai itu Pak Yai kan. Karena orang lain tuh bentar-bentar sudah ribut, ini ratau ribut sampai saya bikin keributan sendiri, ngetes gitu. Terus nah tapi ya kalau orang lain ya
sebaiknya sih nggak usah pacaran ya kalau bisa. Tapi ya jodohnya ya kalau ini kan rekomendasinya yang merekomendasikan sama yang anu kan pas gitu. Nah itu loh. Kadang anunya juga itu Tapi tetap dianjurkan nggak usah pacaran. nggak usah lah, itu kacau nanti karena apa ya, kan kita kan misalnya jangan tuh masih pengen apa, nah itu dengan pacaran tuh ruwet. Mending menikah dulu, Ya. setelah itu baru nikmati pacaran. Nikmati pacaran. Nanti juga suasananya sama seperti ketika ini. Wah lebih enak kalau menikah sih sebenarnya, pacaran tuh ruwet gitu. Nggak apa-apa ya. Iya. Kacau, nggak banyak dramanya. Iya, pacaran tuh banyak dramanya, nggak ada solusinya. Nah itu orang bertato aja ini nggak pacaran, ini nggak pacaran dia menikah. Rekomendasi bagi ini siapa yang sekiranya cocok. Nah bagi teman-teman yang masih jomblo itu ya sebaiknya kalau nggak punya pacar nggak usah pacaran dulu. Sekiranya minta dicarikan teman kemudian atau bagaimana, tapi ya tentu saja yang sekiranya cocok. Jangan sampai menyarikan jodoh tapi asal-asalan ya, jangan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.